Toby Alderweireld telah resmi meninggalkan Tottenham Hotspur setelah 7 tahun membela tim asal London Utara tersebut. Namun dengan usia yang baru 32 tahun, Alderweireld banyak diprediksi akan merapat ke tim top Eropa. Nyatanya semua prediksi itu salah. Pria Belgia itu lebih memilih untuk bermain bersama klub Qatar, Al Duhail, dan tentu saja mendapatkan gaji yang tinggi. Dan kasus transfer Alderweireld yang lebih memprioritaskan keamanan finansial daripada kompetisi olahraga bukanlah yang pertama kali terjadi. Sudah banyak kasus yang sama terjadi sehingga kita bisa membuat starting 11. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas starting 11 pemain yang kemaruk uang. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Posisi kiper ada Gordon Banks. Dia adalah salah satu pahlawan Inggris dalam kemenangan Piala Dunia 1966. Setahun kemudian, Banks keluar dari kompetisi Inggris untuk bermain bersama Fort Lauderdale Strikers di Liga Sepak Bola Amerika Utara. Tentu saja itu semua karena gajinya yang besar. Meski begitu, Banks tetap melakukan tugasnya dengan baik sebagai penjaga gawang dan dinobatkan sebagai kiper terbaik tahun itu di musim pertamanya bersama tim Florida tersebut. Posisi bek tengah ada Toby Alderweireld. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mantan pemain Ajax dan Spurs itu tidak pergi ke Qatar karena kualitas sepak bola domestiknya yang terkenal, namun karena alasan finansial yang sangat menggoda. Posisi bek tengah ada Christopher Samba. Anzhi Matsakala adalah salah satu klub kaya Rusia di awal kemunculannya. Dan dalam periode tahun 2011 dan 2013, mereka melakukan pembelian pemain secara besar-besaran. Misalnya saja dengan mendatangkan Samuel Eto'o, Willian, dan Christopher Samba. Pada transfer Samba, ia ditawari gaji sebesar 100.000 pound sterling dalam seminggu. Dan itu cukup untuk membujuk pemain berkebangsaan Kongo itu pindah dari Liga Premier ke Rusia. Tak lama setelah Anzhi Matsakala terdegradasi, bek raksasa itu kemudian bergabung dengan Queen Park Rangers dalam kesepakatan 12,5 juta pound sterling. Posisi bek tengah ada Roberto Carlos. Ternyata Samba bukanlah satu-satunya pemain belakang yang dibayar mahal oleh Anzhi, karena bek kiri Brazil yang ikonik, Roberto Carlos, langsung mendapatkan mobil Bugatti Veyron sejak pertama kali menginjakkan kakinya di Rusia. Itu juga belum dengan bonus 1 juta pound sterling yang terdapat dalam kontraknya. Posisi gelandang kanan ada Yannick Carrasco. Dia dilepas oleh Atletico Madrid ke klub China Super League, Dalian Yifang. Tim asal Cina itu membayar transfer sebesar 27 juta pound sterling pada 2018 lalu. Carrasco pastinya mempertanyakan pilihannya untuk pindah ke tim barunya saat mereka mengalami kekalahan 8-0 pada debutnya. Namun mantan pemain AS Monaco itu bertahan di Cina selama 2 musim sebelum akhirnya bergabung kembali dengan Atletico tahun lalu. Posisi gelandang tengah ada Axel Witsel. Pemain Belgia lainnya yang tampil sangat baik di China Super League adalah gelandang Dortmund saat ini, Axel Witsel. Mantan pemain Zenit itu sendiri tidak merahasiakan mengapa ia bergabung dengan Tianjin Huanjian pada tahun 2017. Tidak ada klub Eropa yang bisa menandingi tawaran yang saya dapatkan dari Cina. Sulit untuk menolaknya, jelas Witsel kepada wartawan setelah masa jabatannya bersama tim berakhir.
Posisi gelandang tengah ada Oscar. Tidak mau kalah, pemain yang sempat membela Chelsea selama 5 tahun, Oscar dos Santos Mbuabo Junior, juga pindah ke Cina dengan merapat ke Shanghai Port dalam kesepakatan 52 juta pound sterling. Di sana, Oscar menerima gaji 400.000 pound sterling per minggu. Tentu akan sangat sulit menolak tawaran seperti itu. Posisi gelandang kiri ada Alex Teixeira. Di awal 2016, mantan pemain Vasco da Gama itu diprediksi akan merapat ke tim asal Merseyside, Liverpool. Namun semua berubah saat ada tawaran besar dari Cina untuk menggagalkan semua tawaran dari The Reds. Teixeira bergabung dengan Jiangsu Suning dalam kesepakatan sebesar 38,5 juta pound sterling. Gajinya dilaporkan hampir 200.000 pound sterling dalam seminggu. Posisi sayap kanan ada Carlos Tevez. Ketiga mantan pemain Manchester City itu lebih memilih bermain di China Super League daripada Boca Junior pada tahun 2016. Ia pasti memiliki rencana untuk bermain dalam waktu yang lama di negara Asia Timur tersebut. Namun rupanya peresmiannya bersama Shanghai Shenhua hanya dianggap Tevez sebagai liburan. Tidak apa-apa karena saya sedang berlibur selama 7 bulan, ujar mantan pemain Juventus itu. Ketika saya mendarat di Cina, saya ingin kembali ke Boca. Dan setelah hanya 1 musim di Cina, dengan menerima gaji sebesar 600.000 pound sterling dalam seminggu, Tevez kemudian kembali lagi ke Boca Junior. Posisi sayap kiri ada Neymar. Seperti yang sudah diketahui bersama, Neymar menegosiasikan paket gaji yang menggiurkan ketika ia bergabung dengan Paris Saint-Germain dari Barcelona pada 2017. Selain biaya 198 juta pound sterling yang dibayarkan PSG kepada Blaugrana, Les Parisiens juga setuju untuk menggaji Neymar sebesar 537.000 pound sterling per minggunya. Posisi striker ada Gary O'Connor. Mungkin angka kemindahan Gary O'Connor dari Hibernian ke Lokomotiv Moskow pada 2016 senilai 1,6 juta pound sterling tidak semewah seorang Neymar. Namun kesepakatan transfer tersebut digambarkan sebagai sesuatu yang mengubah hidup Gary dan keluarganya. Saya bisa mengatur keluarga saya seumur hidup, ujar O'Connor setelah menyegel kesepakatan. Jika saya masih lajang dan tidak pernah memiliki tunangan atau putra saya mungkin tidak akan pindah ke Rusia, ungkapnya menambahkan. Kendati begitu, pria Skotlandia itu bukanlah orang yang egois, di mana O'Connor kemudian menyumbangkan sebagian dari kekayaan barunya untuk mantan klubnya demi membantu meningkatkan fasilitas pelatihan mereka.